Halo semuanya, kembali lagi di channel Coding bersama saya Sugiarto. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk refactoring apa yang sudah kita buat, yaitu modul manajemen kategori. Jadi kita akan refactoring menggunakan repository pattern seperti yang sudah kita lakukan di modul manajemen kategori. Oke, langsung saja kita mulai. Saya akan masuk ke folder project saya. Yang pertama kita lakukan adalah kita bikin repositorinya dulu atau interface-nya dulu. Jadi sebelumnya kita mempunyai kategori repository interface, berarti kita bikin interface baru yaitu product repository interface. Kemudian di dalamnya seperti ini, kemudian interface product interface. Kemudian kita definisikan metode-metode yang akan kita buat nantinya. Adapun yang perlu kita buat adalah yang pertama paginate ini untuk list produknya. Kemudian metode create untuk menambahkan produk. Parameternya adalah param seperti ini. Kemudian metode find by ID untuk get product berdasarkan ID. Berikutnya adalah metode update. Parameternya adalah param, kemudian ID. Kemudian metode delete. Parameternya adalah ID. Kemudian metode lagi add image untuk menambahkan foto di produk. Parameternya adalah product ID, kemudian image file. Berikutnya metode find image by ID. Kemudian metode remove image. Kemudian metode types ini untuk mendapatkan tipe produk, yaitu ada configurable dan juga simple. Berikutnya adalah metode status untuk mendapatkan status produk yang nantinya akan jadi drop down. Baik, kita sudah bikin ini, kemudian selanjutnya adalah kita akan coba registerkan
interface-nya ini ke dalam provider. Kita copy bloknya ini, kemudian kita ganti produk. Baik, berikutnya adalah kita ke product controller. Ya, di sini kemudian contoh penggunaannya seperti yang sudah kita implementasikan di kategori controller, ini kita copy saja. Kita taruh di sini misalnya. Ini berarti kita ganti. Kemudian di construct-nya kita inject di sini. Kita inject dengan kelas interface ini. Product repository. Sebelumnya kita buat property privat di sini. Di sini ada berarti kita perlu assign kita buat repository di sini. Product repository. Implements product repository interface. Oke, ternyata di sini belum dipanggil di service providernya. Baik, sekarang error ini kita mulai implementasi interface-nya karena hampir semua metode yang ada di interface belum diimplementasi. Kita mulai dari paginate. Paginate nanti isinya adalah ya, seperti ini. Ini kita copy. Jadi nanti harusnya di sini tinggal masukin list, kemudian product repository, paginate kayak gini. Kemudian kita implement di repository. Mungkin yang lain kita nonaktifkan dulu.
biar kelihatan satu metode bekerja dulu. Nah, ini product not found, modelnya perlu kita panggil di sini di product repository. Atau mungkin semua model kita copy aja ke sini. Jadi di control tidak ada pemanggilan model. Oke, kemudian ke controller ada error lagi. Oke, ini berarti kita ganti yang ada produk di sini. Berarti yang di sini kita aktifkan lagi di interface-nya, type dan status. Kemudian isinya adalah kita ngopi dari atau langsung aja di repository di sini, berarti kita implement status, yaitu return product kemudian types, ya. Berarti ini di bagian daftar produknya sudah menggunakan repository pattern yang sudah kita buat. Selanjutnya kita menuju ke create product. Nah, kategori di sini dia manggil model langsung di controller. Nah, ini tidak kita perbolehkan karena sebelumnya kita sudah mempunyai repository kategori, berarti kita perlu manggil dari repository kategori. Ini adalah pemanggilan kategori sebagai dropdown, dan sebelumnya kita sudah punya metode get kategori dropdown di repository kategori. Jadi nanti kita tinggal manggil seperti ini aja. Nanti ini kita bisa hapus. Kemudian di sini kita bisa ganti seperti ini. This repository kategori. Ini misalnya. Kita refresh. Atribut juga nggak dikenali. Atribut di mana ini? Atribut. Oh, berarti kita perlu bikin repo baru juga untuk atribut sepertinya. Ini kita copy aja dulu. Berarti kita juga perlu bikin interface-nya.
Kemudian metode yang kita butuhkan adalah get configurable attribute. Jadi nanti mungkin bisa seperti ini, atau kita ganti saja, ini kita komen dulu, nanti akan seperti ini, this, kemudian attribute repository, nanti get kayak gini, kita hilangin saja. Kita ke service providernya, ini perlu kita tambahkan juga atribut. Di registernya juga kita tambahkan atribut repository interface dan atribut repository. Ini tidak dikenali karena belum kita panggil atau belum kita import di controller. Ini berarti kayak gini. Importnya seperti ini. Kita import interface-nya. Nah, dari sini kita panggil di sini juga. Kita bikin properti privat juga. Repository kategori belum diimport ternyata. Di sini perlu kita import juga, atau kita inject di construct-nya. Kategori repository. Oke, kita coba. Di sini configurable attribute tidak ditemukan. Oke, public function ini. Nanti kita implement di repository. Isinya adalah nanti seperti ini. Isinya mirip seperti yang ada di controller. Jadi nanti kita hapus saja. Kemudian isinya nanti seperti ini. Nah, ini ketika udah dihapus berarti nggak perlu. Maksudnya ketika udah di copy ke
atribut repository, maka yang ada di kontrol tidak perlu dipertahankan, kita hapus biar lebih sedikit codingnya. Ya, kan udah bisa untuk form create-nya. Baik, berikutnya adalah ketika menyimpan produk baru, seperti ini. Dan kita save, pasti banyak error karena beberapa tempat masih memanggil langsung dari model produk. Nah, kita masuk ke sini. Masuk ke method store di sini. Kita akan ubah. Yang ini kita nggak perlu. Karena nanti untuk bikin slug-nya berarti cukup di ininya. Cukup di repositorinya. Berarti nanti kurang lebih seperti ini. If produk sama dengan this, kemudian produk repository, create params, maka sukses. Selain itu gagal misalnya, berarti di repository interface kita aktifkan lagi untuk create-nya. Create ini kita aktifkan. Kemudian berarti di product repository ini kita bikin method create-nya. Nah, kita pertahankan. Kemudian ini nantinya seperti ini. Oke, kemudian metode di bawahnya ini kita akan copy ke repository. Jadi ini kita cut, ini kita hapus, jadi ramping nanti yang di controller. Kemudian di repositorinya menjadi ke product repository menjadi seperti ini. Nah, ini return produk. Tetapi pasti masih ada error karena beberapa metode di sini memanggil metode yang lain. Kalau kita refresh, nah contohnya di sini kompatibel dengan oke. Ini harus seperti ini. str not found. Berarti kita perlu panggil juga db. Nah, di sini ada metode lain yang diperlukan, yaitu generate product variant, yang mana itu masih ada di controller.
berarti itu kita copy juga generate product variant. Oke, ini karena ini masih di controller, kita copy atau cut saja, kita cut. Jadi kalau kita lihat sebelumnya coding di control, kode program di control hampir 400-an atau 600-an baris. Kalau nanti kita banyak pindah ke product repository, dia akan ramping nanti controllernya. Nah, ini kita cut tadi, kemudian kita taruh di, karena privat mungkin kita jadikan satu di bawah aja. Ini. Dan kalau kita refresh, dia manggil metode yang lain juga. Jadi metode generate product variant di dalamnya banyak manggil metode yang lain. Get configurable attribute ini apa? Oke, get configurable attribute ini adalah metode dari atribut repository. Nah, ini perlu kita ganti juga seperti di sini panggilannya. Berarti di sini harus bikin inject juga untuk atribut repository di function construct. Privat atribut repository. Kemudian di sini kita ngopi ngopi yang ada di controller atribut repository interface. Ya, seperti ini. Oke, masih manggil metode yang lain. Ini masih di controller sepertinya. Nah, ini kita cut saja. Kita cut, kita copy ke product repository. Kita taruh di bawah. Oke, masih memanggil out di sini, ada out ya. Ini kita manggil dari ini saja, dari params. Kemudian user ID. Harusnya nanti dia dapat dari ketika pas create store. Nah, dia nanti dapat dari sini. User ID-nya ada di sini. Oke, kita ulang. Masih memanggil metode yang lain. Kita ambil dari controller. Nah, ini kita cut juga. Kita pindah ke product repository. Masih ada di sini. Kita cut juga.
Product not found. Masih ada pemanggilan. Oke, sebelumnya ini sebenarnya sudah berhasil membuat produk, hanya saja ketika redirect dia masih error di method editnya di sini. Masih ada error karena di sini ada pemanggilan produk. Nah, ini kita bikin metode baru lagi di sini, yaitu this product repository, kemudian find by ID. Ini berarti nanti di interface ini kita aktifkan ini. Nah, di product repository berarti kita perlu implement juga. Find function find by ID. Nah, seperti ini. Ada error lagi masih di sini. Nah, ini kita copy dari sini saja drop down-nya. Ini kita copy di sini. Kemudian kita hapus. Mungkin ini juga bisa kita copy langsung saja. Oh, enggak perlu. Nah, oke, sudah. Jadi sebenarnya produknya tadi sudah berhasil ditambahkan, hanya saja ada error di sini di form editnya. Kemudian kita menuju ke proses edit. Jadi misalkan ini dikasih harga seperti ini. Dan kita save. Masih ada error di sini. Jadi proses editnya belum dipindah ke repository. Ini udah nggak perlu lagi. Jadi nanti mungkin seperti ini. If this product repository update, kemudian params, kemudian ID, maka dia akan sukses. Selain itu akan gagal. Kemudian di return ke produk index. Nah, ini di bawahnya kita copy aja ke repository. Kita cut, kemudian yang di bawahnya kita hapus. Kita menuju ke produk interface di sini. Produk repository interface kita aktifkan. Kemudian kalau kita refresh di sini, ini berarti kita perlu implementasi di produk repository di sini. Public function update, kemudian params kayak gini, kemudian ID, kemudian untuk slug-nya
seperti ini. Bawahnya sama kayak gini, tidak ada perubahan. Kalau kita berarti ini perlu di return status save-nya. Oke, ada metode lain yang diperlukan yang masih ada di sini, masih ada di controller. Kita cut juga, kita pindah ke product repository. Kita taruh di bawah. Ya, berhasil. Kemudian metode yang perlu kita pindah lagi adalah delete. Lalu kita pindah ke repository juga di sini. Jadi nanti di sini akan seperti ini, if this product repository, kemudian delete product ID, dia akan sukses kayak ini. Nah, ini kita copy berarti di sini kita copy saja. Kemudian metode delete di sini kita aktifkan. Nah, ini di interface sudah ada, berarti di repository harus kita implementasi. Kita taruh di mana ya? Di sini aja. Kayak ini. Kemudian return product delete. Nah, seperti ini. Kita lihat, kita refresh. Oke, ini ada error karena memang dia adalah induk dari produk yang lain karena dia adalah configurable, maka dia punya anak produk ataupun varian. Berarti kalau memang mau dihapus, berarti kita perlu menghapus anak-anaknya dulu. Nah, mungkin seperti ini. Kalau kita lihat di modelnya, model produk, variance. Jadi ada variance di sini. Kita coba cek di sini ada enggak di sini produk variance. Oke, dia punya satu data varian. Berarti ini kita perlu delete terlebih dahulu sebelum mendelete induknya. Jadi ketika ada if produk variance, maka di looping dia. Kemudian varian yang ini kita delete terlebih dahulu. Varian delete. Ya. Oke, bisa kita hapus. Berikutnya adalah
Image kita lihat di sini. Kita masuk ke image. Nah, ini perlu kita pindah juga metode-metodenya. Ini berarti manggil dari product repository. Nah, ini karena linknya aja nggak valid, udah nggak valid. Tapi yang perlu kita benahi adalah untuk yang ininya dulu. Misalkan ketika tambah image. Nah, ini berarti kita perlu pindah juga. Ini sama dengan yang tadi. Produk, pemanggilan produk, data produknya melalui product repository. Kemudian ketika save image, misalnya asal aja. Ketika save image, kita juga perlu cek apakah sudah. Nah, ini ada error, berarti ini kita perlu pindah juga di repository. Ini berarti menjadi seperti ini nantinya. Saya sudah siapkan contohnya. Nanti akan jadi seperti ini, cukup simpel saja. Nah, di bawahnya ini kita pindah ke repository. Sampai mana? Sampai sini kita cut aja. Kemudian di interface kita aktifkan add image. Nah, di repository juga kita perlu tambahkan metode baru yaitu public function add image, kemudian ada parameternya, ada ID dan image. Kemudian nanti di dalamnya adalah seperti ini, kita pindahkan yang dari controller tadi. Ini nggak perlu lagi karena sudah ada pengecekan di controller di sini. Ini kita hapus, kemudian kita hapus juga. Jadi nanti tinggal ini saja. Ini tinggal di return aja. Seperti ini. Kalau kita coba lagi. Variable request nggak dikenali. Variable request nggak dikenali di product repository. Request ini, oh ini nggak perlu karena udah dapat dari sini image-nya. Kita refresh. Resize image berarti dari controller kita perlu pindahkan juga. Kita cut, kita pindahkan. Oke, berhasil. Ini coba kita benerin. Biasanya saya tinggal hapus di sininya. Untuk biar tampil gambarnya, kita hapus di oh ini memang belum di-link-kan ya. Berarti kita bisa jalankan ini. PHP Artisan Storage link. Kita refresh. Ya, muncul. Oh, ini memang nggak ada gambarnya berarti. Berarti upload sudah berhasil, kemudian remove image.
Remove image berarti kita perlu benerin juga biar pindah ke repository. Remove image berarti nanti akan seperti ini. This product repository, kemudian find image by ID. Atau langsung saja nih, ini nggak perlu sebenarnya, nggak perlu, langsung aja di sini. This product repository, kemudian remove image berdasarkan ID-nya. Oh, ini perlu juga untuk ini, perlu diambil juga informasinya. Oke, nggak masalah. Berarti di interface kita perlu aktifkan find image by ID dan remove image by ID. Nah, di sini kita perlu implement juga find image by ID. Kemudian untuk remove-nya berarti public function remove image, kemudian parameternya adalah ID image, kemudian di dalamnya berarti tinggal image sama dengan this find image by ID, kemudian return image delete. Kita lihat apakah berhasil. Oke, berhasil dihapus. Ya, udah bisa. Nah, berikutnya adalah fitur testing. Jadi kalau pendapat saya pribadi, ketika kita misalkan terbatas waktu, kemudian untuk menulis testing juga butuh waktu, jadi paling tidak kita bikin yang namanya fitur testing untuk yang Laravel ini. Karena fitur testing ini semacam kayak apa ya, kita benar-benar ngetes fitur secara real. Kalau unit testing mungkin kita bisa abaikan dahulu, misalkan terdesak waktu, jadi kita yang penting bikin fitur testingnya dulu. Dan di sini saya sudah siapkan fitur testingnya karena cukup menyita waktu pembuatan testingnya. Jadi saya bikin fitur testing untuk produk ini dan juga tidak semuanya tercover, cukup sampel saja. Jadi saya bikin testing admin, kemudian product test. Nah, nanti akan create di feature test kayak gini. Kemudian untuk isinya saya copy aja dari yang sudah saya siapkan. Dan kita coba running, harusnya masih banyak error. PHP artisan tes kayak gini. Nah, kalau kita lihat sekilas ini mirip dengan yang di
testing kategori. Jadi pertama kita setup dulu, kita setup permission-nya, kemudian kita bikin sampel user-nya untuk contohnya untuk admin dan operator di sini. Kemudian ya di dalam setup permission ini ada detailnya di sini, ada create role, ada create permission, kemudian ada setup product di sini, ada setup product untuk sampel produknya. Misalkan kita mau ngetes untuk yang admin can view product index. Jadi nanti data-data produknya di sini harus tampil, harus dapat dicek di sini di testingnya. Kemudian saya juga buat untuk yang admin dapat menambahkan sampel produk, parameternya seperti ini, kemudian dia bertindak sebagai admin, kemudian add product, dan harusnya tampil atau diredirect ke ada redirect ke sini, redirect ke product edit, dan produknya bisa tersimpan ke database. Ya kalau kita jalankan masih banyak error, perlu kita buat factory terlebih dahulu. PHP artisan make factory product factory. Ini harusnya kita ulang aja karena ini global model kayak gini, berarti harusnya langsung redirect, harus diarahkan langsung ke model produk di tambahan argumen seperti ini m kemudian produk. Nah, nanti bedanya adalah di sini, ini mana database product factory. Nah, ini udah langsung ke model produk, tapi ini harusnya model kayak gini. Kemudian isinya factory adalah seperti ini. Ada error. Oh, ini harusnya ini dihapus kayak gini. Ya, seperti ini. Oke, kita coba ulang tesnya. User not found di user not found. Oh, ini harus manggil user juga ternyata. Jadi use app models user. Baik, ada error di sini testingnya. Kita lihat. Ada error yang pertama adalah errornya pertama ini view produknya sukses. Jadi indeks produknya sukses, kemudian yang gagal adalah yang ketika nambah simple produk. Kemudian errornya adalah oke, jadi ekspektasinya adalah ini. Jadi bedanya cuma titik aja. Berarti kita perlu beneri di sini di product controller. Ketika add simple product, berarti kita perlu beneri di sini. Ya, kita coba ulang. Oke, jadi kita punya 2 tes untuk produk ini, bisa menampilkan list produk atau produk index, kemudian bisa menambahkan simple produk. Untuk tes-tes yang lain nanti bisa ditambahkan sendiri. Tes negatifnya ini juga yang positif juga belum lengkap, masih perlu ditambahkan mungkin ketika admin bisa menambahkan configurable product dan seterusnya. Jadi masih banyak banget yang perlu dites. Jadi nanti ini mungkin bisa jadi pekerjaan di rumah untuk belajar. Kalau kita jalankan ulang semuanya tesnya,
kita sudah punya 30 tes untuk sistem ini, untuk toko online yang kita buat dengan Laravel 7 ini. Baik, sampai di sini untuk pembahasan implementasi repository pattern dan juga fitur tes pada modul manajemen produk. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.